wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Kita sampai hadis 392. Wa an Abi Ma'bad, namanya adalah Miqdad bin Aswad radhiyallahu anhu qala qultu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku berkata, maksudnya bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam, ara'aita in laqitu rajulan minal kuffar, bagaimana pendapat engkau ya Rasul? Pendapat Rasul berarti wahyu. Tidak mungkin beliau berbicara berdasarkan keinginan pribadi beliau. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Bagaimana menurut engkau ya Rasul? Menurut Allah juga, ketentuan Allah juga. In laqitu rajulan, ketika aku bertemu dengan seorang laki-laki minal kufar, laki-laki kafir, faqtatalna, saat sedang berperang jihad, fadaraba ihda yadayya, dia memukul salah satu tanganku bisayf, dengan pedangnya, faqata'aha, tanganku putus. Thumma laza minni bi syajaratin, kemudian dia lari berlindung dariku di balik pohon sambil mengucapkan aslamtu lillah, aku masuk Islam, atau la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tanganku ditebas dalam peperangan itu, tanganku putus ya Rasul. Habis itu dia berlindung di balik pohon dengan mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku masuk Islam. Gitu. Aqtuluhu ya Rasulullah ba'da an qalaha, bolehkah aku bunuh dia ya Rasul setelah dia mengucapkan kalimat itu, setelah dia mengucapkan syahadat, bolehkah aku bunuh? Nabi menjawab, la taqtulhu, tidak boleh, engkau tidak boleh membunuhnya. Aku bertanya lagi, ya Rasulullah, qata'a ihda yadayhi, ya Rasul, dia sudah memutuskan salah satu tanganku. Tanganku putus gara-gara pedang dia. Aku tidak boleh bunuh dia ya Rasul? Nabi menjawab, tidak boleh. La taqtulhu. Fa in qataltahu, jika engkau bunuh dia setelah dia baca syahadat, fa innahu bimanzilatika, maka berarti dia berada di kedudukanmu. Qabla an taqtulahu, kedudukanmu sebelum engkau bunuh dia. Apa maksudnya? Dia berada di kedudukanmu sebelum engkau bunuh dia. Ini ada yang memahami keliru. Engkau dia seperti engkau sebelum bunuh, berarti dia muslim.
innaka bimanzilatihi, dan engkau ada di kedudukan dia sebelum mengucapkan kalimat itu. Berarti engkau kafir. Nah, ini salah, ini pemahaman yang salah, ya. Karena membunuh siapapun dosa yang sangat besar, tapi belum kafir, iya kan? Apalagi ini ada syubhat, maka yang benar fa innahu bimanzilatika qabla an taqtulahu, dia berada di kedudukanmu sebelum engkau membunuhnya. Apa? Maksumud dam wal mal, darahnya, hartanya maksum, harus dijaga, tidak boleh ditumpahkan, tidak boleh hartanya diambil. Itu maksudnya. Karena harta seorang muslim, darah seorang muslim tidak boleh diambil, tidak boleh ditumpahkan illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Diambil 2,5% zakat misalnya, dibunuh dia, kenapa? Karena kisos, gitu. Ini hak Islam. Adapun di luar itu tidak boleh. Maka hati-hati penguasa mengambil harta seorang muslim berapa? 5%, 10%, luar biasa. Ini dosa yang sangat besar. Dosa yang sangat besar, kecuali dia kafir. Kalau dia kafir mau 40%, 50%, bahkan 80%, boleh. Kalau dia muslim, tidak boleh diambil kecuali 2,5%. Itu pun setahun sekali. Kalau non muslim boleh. Nah, jika engkau bunuh dia, berarti kedudukan dia adalah seperti engkau sebelum membunuh dia, yaitu hartamu tidak boleh diambil, darahmu tidak boleh ditumpahkan. Nah, dia seperti itu, gitu. Artinya membunuh dia haram, kan sudah bersyahadat, sudah masuk Islam. Bagaimana kalau dia bohong? Urusan dia. Setelah ini nanti ada contoh. Ini kan bukan contoh, ini cuma pertanyaan. Ini seandainya, ya. Ara'aita in, jika seandainya. Setelah ini nanti di 393 betul-betul contoh kejadian pada diri Usamah bin Zaid yang membunuh musuh yang sudah mengucapkan la ilaha illallah ma'ah Nabi. Masyhur kisahnya. Wa innaka bimanzilatihi, sementara engkau berada di kedudukan dia, qabla ayyakula kalimatahu allati qala, kedudukan dia sebelum dia bersahadat. Sebelum dia bersahadat kafir, berarti engkau kafir. Sekali lagi ini salah, bukan itu maksud tadi, ya. Kedudukan dia sebelum mengucapkan syahadat apa? Darahnya boleh ditumpahkan, gitu. Berarti kalau engkau membunuh dia, berarti engkau di apa? Dikisos, gitu. Kenapa? Karena dia sudah muslim, gitu. Dengan demikian, membunuh seorang kafir, adakah kisos? Tidak ada. Walaupun bukan peperangan. Sekarang nih, misalnya sekarang nih, antum membunuh seorang kafir, adakah kisos? Tidak ada. Dosakah? Dosa besar. Dosa besar sekali. Adakah kisos? Tidak ada. La yuqtalu muslimun bikafirin. Sabda Nabi alaihi salatu wassalam, tidak akan
dan tidak boleh dibunuh, tidak boleh dikisos seorang muslim yang membunuh seorang kafir. Sekali lagi, berdosa-dosa besar, tetapi tidak ada kisos. Ya. Dan inilah Islam. Gitu. Tidak boleh kita tidak boleh kita sembunyikan. Inilah Islam seperti ini. Ya. Tidak boleh atas nama keadilan, atas nama persamaan, toleransi, lalu sabda Nabi ini disembunyikan. Kayaknya kok nggak adil sekali. Membunuh seorang muslim dikisos, membunuh non-muslim tidak dikisos. Saya kira hampir-hampir tidak ada yang menerapkan hukum seperti ini, aturan seperti ini, kecuali Saudi barangkali ya. Karena di mata negeri-negeri Islam hari ini seorang muslim dengan kafir itu misalkan, apalagi di mata demokrasi, sama persis. Mau muslim, mau Buddha, mau Hindu, Konghucu, Yahudi, Nasrani, sama di mata demokrasi. Ya, muttafaqun alaih, hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Bikul hadis. Al-kafirul harbiyyu halalud dam wal mal bihukmil Islam. Kafir harbi itu halal darahnya. Bukan cuma darahnya yang halal, apanya? Hartanya. Bahkan satu lagi, apa? Istrinya. Ini tegas-tegas, jelas. Ya, ketika kaum muslimin memenangkan peperangan, lalu menang, orang kafir kalah, maka halal. Istrinya, anaknya, dijadikan budak. Ya. Dan sekali lagi kita wajib yakin bahwa hukum seperti ini hukum Allah, hukum seadil-adil hukum, gitu ya. Adapun kafir zimmi, kafir muahad, tidak boleh. Siapa kafir harbi? Tadi ya, sedang suasana perang, berarti hari ini sedang tidak ada. Terutama bagi kita kaum muslimin Indonesia. Adakah kafir harbi? Ya nggak ada. Gitu. Dulu barangkali Jepang waktu perang dengan Indonesia menjajah atau Belanda, ya, kafir harbi. Ada kan suasana perang. Atau mereka menjajah. Menjajah kan berarti mengambil hak kaum muslimin. Sayang kaum muslimin tidak paham. Sayang kaum muslimin mudah diadu domba. Ya, sebetulnya bukan cuma diadu domba ya. Disuap gitu ya. Artinya berapa banyak kaum muslimin bangsa Indonesia yang pro ke penjajah karena uang ya. Kalau tidak ada seperti itu, insya Allah barangkali nggak sampai 10 tahun ya. Ya bayangkan di negeri orang jumlahnya banyak ya kan, maka untuk menghabisimu mudah sekali saya kira kalau semuanya sepakat dan berani dan membenci gitu. Ini ada pengkhianat, maka sampai 3 abad lebih, 350 tahun itu ya seperti itu. Banyak para pengkhianat itu yang membuat
Belanda begitu lama bercokol di negeri ini, menjajah kaum muslimin, persis sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam, yang mengalahkan kaum muslimin itu yang muslim sendiri, yang membuat kaum muslimin lemah itu yang muslim sendiri. Kemudian zimmi, zimmi ada bukan cuma di Saudi ya. Kalau di Saudi ya saya kira jelas sekali. Ada orang Nasoro misalnya, ada orang Buddha misalnya di Saudi, mungkin di Mesir, termasuk di Indonesia, mereka adalah kafir zimmi. Artinya seorang kafir yang hidup di negeri muslim dan dia tunduk dengan peraturan kaum muslim. Tunduk seperti orang-orang kafir di negeri kita ini, insya Allah mereka tunduk ya, walaupun mereka sebetulnya tidak suka sekali dengan adanya masjid di situ misalnya, dengan adanya tabligh akbar misalnya, tapi mereka diam, mereka tunduk ya. Peraturan-peraturan negeri muslim mereka taati. Nah, mereka tidak ada pilihan. Taruhlah misalnya mereka mencuri di Saudi, ada seorang Nasoro di Saudi, tinggal di Saudi, tinggal di Jeddah misalnya, mencuri, potong tangannya apa tidak? Potong ya. Sama dalam hal hukuman dengan kaum muslimin. Membunuh jadi kisos. Nah, kafir zimmi seperti ini jangankan dibunuh, disakiti saja. Bahkan Nabi mengatakan menyakiti mereka berarti menyakiti aku. Gitu. Yang ketiga, mu'ahad. Mu'ahad ini ada perjanjian antara negeri kafir dengan negeri muslim. Saya kira seluruh orang kafir Amerika, Jepang, Eropa yang ada di Indonesia ini semuanya mu'ahad. Kan antara Indonesia dengan Jepang, Indonesia dengan Amerika, Indonesia dengan Jerman, Inggris dan seterusnya, kan ada perjanjian damai. Masing-masing punya apa istilahnya dubes, dan gitu. Nah, maka tidak boleh disakiti, gitu ya. Hanya kafir harbi yang boleh dibunuh. Satu lagi barangkali kalau mau ditambah, musta'man. Musta'man ini negeri tersebut sedang berperang dengan negeri muslim. Ambil contoh misalnya Indonesia sedang berperang dengan Timur Timur misalnya, sedang berperang ya. Lalu ada satu orang kafir warga Timur Timur datang ke Indonesia, minta jaminan keamanan ya. Musta'man ya. Nah, kafir seperti ini terserah pemimpin mau diterima apa tidak permohonan. Kalau diterima, bahkan jaminan keamanan itu dari seorang muslim itu berlaku ya. Jadi waktu itu negeri muslim Madinah sedang berperang dengan negeri kafir Mekah. Mekah waktu itu di bawah kekuasaan Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan waktu itu masih kafir ya. Kemudian saat-saat Rasul dan para sahabat mau haji atau umrah ya, sudah mendekati Mekah, sudah mendekati Mekah, membuat perkemahan di situ ya. Ini suasana perang.
Kemudian Abbas menjamin keamanan Abu Sufyan. Abu Sufyan waktu itu masih kafir. Dibawalah Abu Sufyan, diboncengkan oleh Abbas di keliling-keliling di perkemahan kaum muslimin. Ya, maka Abu Sufyan jangankan dibunuh, disakiti saja tidak boleh. Kenapa? Karena di bawah perlindungan seorang muslim bernama Abbas. Jadi Abbas bukan mentang-mentang dia sebagai paman Nabi alaihi salatu wassalam. Abbas itu sebagai seorang muslim. Maka berlaku sampai hari ini. Maka ketika negeri muslim sedang berperang dengan negeri kafir, maka ada seorang kafir di negeri kafir tersebut dilindungi oleh seorang muslim, saya misalnya, atau antum misalnya, maka perlindungan itu berlaku, sah. Awas, jangan disakiti si fulan, dia berada di bawah perlindunganku. Gitu ya. Disitulah Abu Sufyan melihat bagaimana setiap kali Rasulullah meludah, ludahnya tidak pernah jatuh ke tanah, dibuat rebutan oleh para sahabat. Ya. Nah, orang yang nggak faham asbabul wurud mengatakan, oh berarti sunnah berebut ludahnya orang soleh, kan juga begitu. Mereka lupa ini suasana perang, dan di situ sedang ada tokoh kafir Abu Sufyan. Adapun dalam kehidupan sehari-hari di Madinah nggak ada para sahabat berebut ludah Nabi, air minum bekas Nabi dan seterusnya. Ini siasah syariah seperti itu. Artinya para sahabat itu sedang menunjukkan kepada Abu Sufyan, kami siap mati demi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira begitu. Ya, dan betul. Sepulang dari situ Abu Sufyan kembali ke teman-temannya mengatakan, aku belum pernah melihat pemimpin yang sangat dicintai oleh pengikutnya melebihi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ini ucapan Abu Sufyan di depan teman-temannya. Artinya apa yang dilakukan oleh para sahabat ini siasah syar'iyyah. Maka tidak ada sunnahnya seperti tadi. Kemudian man sudira anhu ma yadullu ala ad-dukhuli fil Islam min qawlin aw fi'lin haruma qatluhu. Haram membunuh seseorang yang orang itu nampak pada dirinya tanda-tanda keislaman. Ya, ketemu di masjid gitu. Ini dalam suasana perang ya. Kalau bukan dalam suasana perang, ya salam. Ya. Pernah melihat dia sholat Jumat, pernah walaupun cuma sekali, lalu dia meninggal. Ya. Saya pernah melihat dia sholat Jumat. Nah, waktu itu meninggal. Ya. Sholatin jangan, tentu sholati. Gitu ya. Tanda musyrik. Ketemu di pasar, salam jangan, salam. Gitu. Nah, kalau dalam suasana perang tidak boleh dibunuh. Okay. Apapun tanda-tanda Islam itu, mungkin ucapan, mungkin perbuatan. Ya. Lihat dia ada di masjid. Gitu. Jadi untuk mengetahui, untuk memastikan bahwa si fulan ini muslim, cukup dengan melihat tanda-tanda. Adapun dia beriman atau tidak, kita serahkan kepada Allah. Hanya Allah yang tahu. Berapa banyak seorang muslim tapi sebetulnya dia tidak beriman. Berapa banyak dia Islam,
bahkan nampak sholat berjamaah, tapi Allah tahu dia tidak punya iman. Allah tahu dia akan kekal di neraka selama-lamanya. Kita nggak tahu, Allah tahu. Urusan siapa? Urusan Allah, bukan urusan kita. Urusan kita salam, sakit kita tengoki, mati kita sholati, antarkan jenazahnya ke kuburan. Dia bersin mengucapkan alhamdulillah, kita ucapkan yarhamukallah. Itu urusan kita. Kemudian man qatalahu aliman bi hurmati dzalik lazimahul qisas. Barang siapa yang membunuh dan dia tahu si fulan ini tidak boleh dibunuh, maka dia harus diqisas. Gitu ya. Kecuali dia tidak tahu. Ya. Jadi kaidahnya orang yang tidak tahu, maksudnya nggak tahu kalau itu haram, nggak tahu kalau itu sebuah pelanggaran, lalu dia melanggar, maka tidak ada dosa, tidak ada hukuman. Ya. Ada yang membantah, loh, itu yang datang kepada Nabi jima di siang hari, menjima istrinya di siang hari di bulan Ramadan, kan dia nggak tahu. Kenapa oleh Nabi disuruh memerdekakan budak? Kenapa oleh Nabi disuruh berpuasa 2 bulan berturut-turut? Kenapa oleh Nabi disuruh memberi makan 60 fakir miskin yang akhirnya dikasih sekeranjang kurma itu? Nah, jawabnya, dia tahu kalau itu tidak boleh. Cuman dia nggak tahu hukumannya apa. Kalau itu tidak boleh, dia tahu. Mana dalil? Celaka aku ya Rasul. Nah, celaka aku ya Rasul. Aku telah menjima istriku di siang hari benar. Berarti kan dia tahu kalau itu nggak boleh. Tapi dia nekat atau apa ya? Yang jelas dia tahu kalau itu tidak boleh, maka dihukum. Adapun orang yang tidak tahu, maka tidak dihukum. Gitu ya. Dan tidak berdosa tentunya. Kalau dia tahu, dihukum. Nah, adapun hukumannya apa, bukan urusan dia. Bukan urusannya. Yang penting dia tahu kalau itu nggak boleh, itu dosa, itu pelanggaran. Ya seperti tadi, insya Allah orang kafir kan tahu bahwa mencuri nggak boleh, membunuh nggak boleh, minum khamr nggak boleh, ya kan? Di negeri Muslim, hukumannya apa dia nggak tahu. Gitu. Maka tetap dia dihukum dengan hukum Islam. Kalau mencuri ya potong tangan, kalau minum khamr ya 40 kali cambuk, kalau membunuh ya dikisos. Walaupun dia belum tahu hukuman tersebut, tapi dia tahu bahwa itu pelanggaran. Wa man kana jahilan aw muta'awwilan wajabat alaihi diyah. Adapun dia tidak tahu sama sekali atau mungkin dia salah karena salah takwil, maka tidak dikisos, tapi dia denda. Ya. Nah, pernah terjadi di zaman sahabat seseorang yang karena ketidaktahuan seperti Usamah bin Zaid, ya. Atau seandainya seperti tadi, ya. Dia tidak tahu kalau dia tidak boleh membunuh si fulan, dikiranya boleh, ya. Jahilan, ya. Maka tetap tidak dikisos, tetapi denda dia. Kemudian waqad asaba al-musannifu fi tafsiri qauli Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa in qataltahu fa innahu bimanzilatika qabla an taqtulahu
Sungguh benar apa yang diucapkan oleh musannif berarti Imam Nawawi dalam menafsirkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, jika engkau bunuh dia, maka dia berada di kedudukanmu sebelum engkau membunuh dia. Apa maksudnya tadi? Haram darahnya. Wa innaka bimanzilatihi qabla an yakula kalimatahu allati qala. Sebaliknya, engkau berada di kedudukan dia sebelum dia baca syahadat itu. Apa kafir? Bukan, ya. Masalah halal darahnya dan haram darahnya, ya. Dan beliau mengatakan, walaysa ma'nahu annahu asbaha kafirun halal ad-dam. Ini tidak bermakna bahwa dia menjadi kafir halal darahnya. Walidzalika la hujjata fi hadzal hadits lil khawarij. Oleh karena itu hadis ini bukan menjadi hujjah, bukan menjadi dalil bagi orang-orang khawarij wa afraqihim, dan anak cucunya, penerus-penerus mereka, yang mereka mengatakan bahwa si fulan telah kafir, si fulan telah kafir. Karena salah satu yang menjadi ciri khas mereka adalah mudah sekali mengkafirkan sesama muslim. Ya, fulan kafir, ini ciri khas mereka. Hobi mereka mengkafirkan sesama muslim. Nah, beda dengan Ahlus Sunnah. Lihat Ali bin Abi Thalib memerangi, menghabisi, membantai, ya. Setelah itu Ali ditanya, ya Amirul Mukminin, menurut Anda mereka telah kafir? Yang engkau bantai, yang engkau habisi? Ali menjawab, Nabi menyebut-nyebut mereka, Abu Bakar menyebut-nyebut mereka, Umar, Utsman menyebut-nyebut mereka, dan tidak keluar kata-kata kafir dari empat manusia mulia ini, Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman. Bagaimana aku berani mengkafirkan mereka? Jadi di mata Ali bin Abi Thalib, mereka belum kafir. Khawarij ini belum kafir. Jadi berat sekali seorang muslim Ahlus Sunnah sahabat mengkafirkan sesama muslim. Ya. Membunuhnya iya, orang jelas boleh dibunuh, ya. Seorang muslim yang berani membangkang kepada penguasa yang sah boleh dibunuh, boleh diperangi, tidak boleh dikafirkan, ya. Maka sangat keliru besar kalau ada tuduhan bahwa kaum salafi begitu mudah mengkafirkan sesama muslim. Mana, nggak ada. Yang begitu mudah mengkafirkan sesama muslim adalah khawarij, bukan salafi. Salaf bukan khawarij, khawarij bukan salaf. Hanya disayangkan di mata orang-orang awam, khawarij ini penampilannya sama dengan salafi. Ya berjenggot, ya cingkrang, ya sholatnya seperti itu, ya jamaahnya lurus rapat, tidak tahlilan, tidak muludan, tidak usolli, tidak nawaitu, tidak kunut subuh, sama. Ya orang awam melihat dohirnya, padahal berbeda. Mereka khawarij, kita Ahlus Sunnah Salaf, berbeda. Sama dengan khawarij di zaman Ali bin Abi Thalib. Muludan apa tidak? Tidak. Tahlilan apa tidak? Tidak. Mengakui bahwa Allah bersemayam di atas arsy? Mengakui. Mengakui bahwa Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya? Mengakui. Mengakui bahwa Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam? Mengakui. Dalam hal ini mereka belum rusak. Ya. Tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat orang-orang khawarij masih lurus. Mereka belum membahas, gitu ya. Kesalahan khawarij sekedar mengkafirkan sesama muslim.
Adapun keyakinan mereka terhadap Allah masih benar. Bahwa Allah membolak-balikkan hati manusia dengan dua jarinya, mereka yakin. Allah menghadapkan wajahnya ke wajah orang yang sedang sholat, mereka yakin. Allah akan menghentikan geraman jahanam dengan telapak kakinya, mereka masih yakin. Mereka hanya berkutat di muslim yang minum khamar, muslim yang berjudi, muslim yang berzina, kafir. Sekalipun dia sholat, puasa, zakat, haji, sekali minum khamar, setenggak, kafir. Kesalahan mereka di situ. Disitulah ada dua kelompok muslim. Sebelumnya muslim cuma ada satu, yaitu Ahlussunnah wal Jamaah As-Salafi, Al-Firqatul Najiyah, At-Taifatul Mansurah. Nah, setelah muncul Khawarij, kaum muslimin ada dua, Ahlussunnah dan Khawarij. Setelah itu ada tiga, apa? Qadariyah. Kalau Khawarij belum berbicara sedikit pun tentang Allah, artinya apa kata Al-Quran, apa kata Sunnah tentang Allah, Khawarij mengikuti, meyakini. Qadariyah sudah mulai nyerempet tentang Allah. Apa? Takdir yang ditentukan oleh Allah. Sudah mulai bahas-bahas tentang takdir. Menyimpang dalam masalah pembahasan mereka tentang takdir. Bahwa takdir itu betul diketahui oleh Allah, ditulis oleh Allah betul, tapi bukan ciptaan Allah. Jadi takdir itu bukan ciptaan Allah. Nah, ini udah mulai. Masih mengakui Allah bersemayam di atas arsy? Masih mengakui bahwa Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam? Masih mengakui bahwa Allah kelak akan menggulung langit dengan tangan kanannya? Masih. Cuman kalau mengakui bahwa seluruh kejadian di jagat raya alam semesta, perbuatan manusia adalah ciptaan Allah, mereka tidak. Jadilah hari itu kaum muslimin menjadi tiga, Ahlussunnah wal Jamaah, kemudian Khawarij, kemudian Qadariyah. Qadariyah lebih buruk dari Khawarij. Habis itu lebih buruk lagi, apa? Jahmiyah. Seluruh sifat-sifat Allah ditolak. Ini keburukan yang luar biasa. Maka penyimpangan kaum muslimin itu sedikit, akhirnya menjadi banyak. Ya. Kesesatan pertama belum membahas masalah akidah, artinya akidahnya, tauhidnya masih benar. Yang kedua nyerempet, yang selanjutnya Jahmiyah hancur-hancuran. Ya. Seluruh sifat-sifat Allah ditolak oleh kaum Jahmiyah. وكذلك الحديث لا حجة فيه للزاعمين أنه يكتفى من الكفار بشهادة التوحيد دون بقية الأحكام. Ini penting juga. Inilah ulama. Jadi pembahasan itu rinci dan dia selalu berada di tengah-tengah. Karena kebenaran itu ada di antara tengah-tengah, antara yang terlalu ke kiri dan terlalu ke kanan, di tengah-tengah. Apa kata beliau? Hadis ini tidak menjadi hujah bagi orang-orang yang menyangka bahwa selamat dari kekafiran itu cukup dengan syahadat tauhid. Gitu. Duna baqiyatil ahkam. Tidak harus dengan sholat, puasa, zakat, haji. Ya. Jelas ini keliru. Yang benar bahwa setelah syahadat diteruskan dengan sholat, kemudian puasa, zakat, haji, dan seterusnya. Kemudian wa fil hadithi ilma'atun ila wujubis sabat inda liqa'il adu walau
jurihal muqatil. Ini hadis menunjukkan betapa seorang mujahid ketika jihad itu harus sabar. Harus sabar ketika berhadapan dengan musuh. Bayangkan, tangannya diputuskan, habis itu kita tidak boleh membalas dia. Hanya gara-gara satu kalimat yang keluar dari mulutnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Kalau pakai perasaan kan ngeselin banget ya. Udah mau dibunuh, tiba-tiba dia mengucapkan kalimat itu. Suudzon itu ada. Ya seperti Usamah nanti ya. Begitu. Maka tetap dibunuh oleh Usamah dengan zonnya, dan itu haram ya. Dengan demikian ilmu itu segalanya, nggak boleh zon, nggak boleh pakai perasaan. Jadi betul-betul ilmu, jangan pakai zon. Yang terakhir, yajibu 'alal muslimi an yakuna hawahu tab'un lisyar'i wa laysa lil 'asabiyyati wal intiqa'. Wajib bagi seorang muslim, terutama mujahid, untuk menjadikan hawa nafsunya itu mengikuti syariat. Jadi hawa nafsunya itu betul-betul tunduk dengan syariat ya. Sudah mau bunuh, musuh sudah tidak berdaya, pedang sudah berada di tangan kita, tiba-tiba dia mengucapkan la ilaha illallah, maka dia harus tunduk ya. Dan ini kan dia sudah disepakati, musuh-musuh dikasih tahu ya. Harus dikasih tahu, tidak boleh disembunyikan, harus diberitahukan kepada musuh oleh komandan pasukan sebelum berperang. Kalau kalian mengucapkan la ilaha illallah, maka kalian menjadi seorang muslim seperti kami, dan kalian haram dibunuh. Harus disampaikan, harus disampaikan. Maka ketika seorang musuh kafir kok menipu kaum muslimin dengan pura-pura mengucapkan la ilaha illallah, wajib kita sebagai seorang muslim sabar, sabar gitu. Dan jangan suudzon. Betul-betul kita harus menjunjung tinggi. Inilah muslim. Jadi betul-betul aturan itu dipegang teguh ya. Dan ini kan harus disampaikan ya. Karena berperang itu jalan keberapa? Jalan terakhir, jalan ketiga. Tujuan pertama bukan perang, tujuan kedua juga, jalan kedua juga bukan perang. Perang itu terakhir. Apa pertama? Mengajak mereka ke dalam Islam. Ini yang pertama. Ketika mereka kemudian bersyahadat masuk Islam, maka ini tujuan tercapai. Ketika tujuan pertama tidak tercapai, nggak apa-apa. Mereka tidak masuk Islam, nggak apa-apa. Tapi langkah kedua apa? Membayar jizyah. Membayar jizyah nggak mau juga, baru pilihan terakhir perang. Maka haram bagi komandan pasukan datang ke negeri musuh langsung diserang, tidak boleh. Kenapa? Karena kalau kita pikir pasukan kaum muslimin datang ke negeri-negeri kafir adalah dalam rangka supaya orang-orang kafir ini tidak kekal di neraka selama-lamanya. Begitu. Karena kalau mereka tidak masuk Islam, pasukan Islam tidak datang ke negeri kafir itu, ya tentu mereka akan kekal di neraka selama-lamanya kan? Kasihan sekali. Justru dengan datangnya pasukan Islam, banyak dari mereka yang terpaksa masuk Islam, awalnya terpaksa, akhirnya iman itu datang, akhirnya selamat, akhirnya masuk surga. Gitu ya.
Nanti di surga insya Allah banyak sekali mantan-mantan kafir yang mengatakan, alhamdulillah dulu negeri kami didatangi pasukan muslim. Coba kalau tidak, ya, seperti yang ada di Mesir waktu itu, di Syam waktu itu, di Spanyol waktu itu. Kalau pasukan Nabi, pasukan para sahabat tidak datang ke Mesir, ke Syam, ke Irak, ya sudah, kekal di neraka selama-lamanya. Gitu ya. Nah, sementara orang-orang kafir Belanda misalnya datang ke Indonesia, tujuannya adalah harta, tujuannya adalah dunia, merampas kekayaan kaum muslimin. Ya. Islam tidak, tujuannya supaya orang-orang kafir itu selamat dari kekekalan di neraka. Wallahu a'lam. Ya, itu saja. Ada pertanyaan, silakan.